Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini saya Rita Damayanti ingin menjelaskan materi tentang strategi pergerakan nasional. Pada abad ke-20, Indonesia mengalami perubahan fase pergerakan nasional yang dulunya dengan fisik, namun setelah abad ke-20 mereka berubah dengan organisasi. Lalu, organisasi apakah yang digunakan untuk menghadapi kolonial? Simak pada video berikut ini. Strategi pergerakan nasional. Strategi pergerakan nasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi pergerakan nasional bersifat radikal non-kooperatif, dan yang kedua, strategi bersifat moderat kooperatif. Kita akan bahas satu persatu mulai dari radikal non-kooperatif. Yang pertama, strategi bersifat radikal non-kooperatif. Radikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah menuntut keras perubahan. Artinya, mereka menggunakan cara-cara yang keras dalam memperoleh kemerdekaan dan menentang pemerintahan kolonial. Non-kooperatif itu merupakan tidak mau ikut serta dalam organisasi-organisasi bentukan kolonial. Mereka berpikir bahwa segala apa yang mereka cita-citakan harus dicapai dengan usaha sendiri. Lalu, bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka? Yang pertama adalah menggembeleng semangat kebangsaan dan juga persatuan dari semua masyarakat Indonesia melalui surat kabar, melalui koran, ataupun majalah-majalah. Yang kedua, menuntut pemerintahan agar membebaskan mereka berserikat atau berkumpul dalam suatu partai politik. Yang ketiga, mengecam pemerintahan kolonial yang berbuat sewenang-wenang. Radikal tersebut ada tentunya memiliki faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, karena adanya krisis ekonomi tahun 1921 dan juga krisis ekonomi di pabrik gula. Kedua, pergantian kepemimpinan kepada Dirk Fox yang bersifat reaksioner. Contoh-contoh dari organisasi tersebut, yang pertama PI, yang kedua PNI, PKI, PNI Baru, Pertindo, dan lain sebagainya. Yang kedua, strategi bersifat moderat non-kooperatif. Moderat artinya adalah menghindari tindak kekerasan. Kegiatan-kegiatan di organisasi bersifat moderat ini sangat berbanding terbalik dengan organisasi-organisasi bersifat radikal. Mereka menggunakan cara-cara bekerja sama yang disebut dengan kooperatif. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi bersifat moderat ini, yang pertama yaitu mengirim anggotanya di Volksraad atau Dewan Rakyat, sehingga mereka dapat memperjuangkan nasib-nasib bangsa Indonesia. Ini faktor-faktor yang melatar belakangi para tokoh melakukan organisasi secara moderat. Yang pertama, karena adanya krisis ekonomi dunia atau Malaysia pada tahun 1929. Yang kedua, karena adanya pembatasan kegiatan berserikat berkumpul pada organisasi-organisasi pergerakan. Yang ketiga, banyaknya tokoh pergerakan yang ditangkap dan juga diasingkan. Dari organisasi pergerakan tersebut, yang pertama adalah Budi Utomo, yang kedua itu adalah PSII, dan yang ketiga adalah Gerindra. Dengan uraian tersebut, maka disimpulkan bahwa persamaan dari organisasi bersifat radikal dan juga moderat, yang pertama adalah menggunakan organisasi sebagai alat perjuangan. Yang kedua, perjuangannya sudah bersifat nasional, tidak lagi bersifat kedaerahan. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan senjata. Yang keempat, perjuangannya dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh kaum pelajar, dan sebagainya. Demikian materi strategi pergerakan nasional yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.